Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi belajar matematik. Kali ini kita belajar materi baru namanya transformasi. Nah, transformasi ini cukup mudah, ya kan? Karena basicnya di matriks kemarin. Nah, transformasi ini sesuai namanya, ya kan? Pernah lihat ini enggak? Ntar ya. Nah, kalian tahu ini enggak? Mana dia? Sabar. Nah, transformer. Ya kan? Transformasi itu apa hubungannya sama transformer ya? Nah, transformer itu kan wujudnya macam-macam. Ini mobil, si Optimus Prime ya kan. Ini kayak Jepang-Jepang gitu. Ini si Bumblebee ya kan. Mobil, terus dia berubah jadi robot. Nah, berubahnya itulah yang disebut dengan bertransformasi. Makanya disebut dengan transformer. Ada perubahannya gitu, ya kan? Nah, jadi nanti transformasi itu ada berapa? Transformasi itu ada 4, ya kan? 4 itu nanti diantaranya bisa nih. Oke, kita tes, belum bisa dia di sini kita bisa. Ada 4. Yang pertama itu ada namanya, tidak 4, kita bagi. Yang pertama itu nanti ada namanya, kok jadi gini nih. Pertama ada namanya translasi. Yang kedua ada namanya rotasi. Yang ketiga ada namanya dilantasi, kendilan ya. Nah, yang keempat nanti ada namanya refleksi. Jadi kalau capek-capek bisa direfleksi. Nah, refleksi. Nah, translasi itu apa? Translasi itu artinya pergeseran, ya kan? Pergeseran, dia nanti digeser-geser. Habis itu kalau rotasi itu perputaran, terus nanti dilatasi itu perbesarkan, dibesarkan dia, besaran, atau dikecilkan juga bisa. Besaran, nanti refleksi itu pencerminan. Nah, ada banyak nih, ada 4. Kacau kita, banyak rumusnya. Enggak. Jadi transformasi ini nanti bakalan saya kasih tahu satu rumus aja, tapi bisa untuk nginget semua, walaupun nanti ada beberapa tambahan-tambahannya. Oke. Nah, jadi keempat ini bagian terpentingnya nanti tetap berhubungan dengan matriks, maka di transformasi harus kuat matriksnya. Kemarin udah kita pelajarin matriksnya. Oke, nah kalau belum cek video sebelumnya ya. Oke, nah kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama itu tadi apa? Translasi ya. Saya besarin ininya dulu deh. Besarin apa namanya? Pulpennya dulu. Oke. Nah, I know that. Kita belajar rumus umumnya dulu deh. Jadi di transformasi itu nanti rumus umumnya itu adalah B aksen sama dengan transformasi ditambah atau dikali dengan benda. Nah, ini rumusnya.
Jadi rumus transformasi itu ini yang pertama. Untuk keempat biji ini, nah keempat biji ini itu bisa pakai ini. Nah, bisa pakai ini. Nah, untuk keempat biji itu kita bisa pakai ini. Ya. Nah, pakai ini Mas. Nah, kita kotakin dulu, kotakin. Kelewatan kotak. Ulang. Kotakin ya, kotak ada bagus ini di kampung-kampung. Nah, jadi tadi B aksen apa? B aksen itu bayangan. Ya kan, bayangan maksud di bayangan di sini kan nanti ada digeser, ada dicermin, itu maksudnya sih hasil pencerminannya, hasil pergeseran nanti disebut dengan bayangan. Nggak bisa. Disebut dengan bayangan. Ya kan? Transformasi tadi ini apa? Itu tadi si translasi, ya kan? Rotasi, dilatasi, refleksi, ya kayak tulisan dokter. Saya dulu dokter bedah apa? Bedah kodok doang waktu praktikum biologi. Jadi masih belum bisa bilang dokter ya. Nah, ini nanti benda, B-nya ini disebut dengan benda. Nah, benda nanti ada dua macam. Dia pertama titik, yang kedua garis. Oke. Nah, hari ini kita bakalan fokus tentang translasinya dulu. Ya kan? Nanti baru kita satu setelah translasi, rotasi, dilatasi, refleksi. Ingat, rumusnya cuma bayangan merupakan hasil dari transformasi dioperasikan. Ini namanya operasi. Operasinya tambah atau kali ya. Operasi. Ya kan? Nah, dioperasikan dengan si B. B itu si benda. Oke, kita mulai dengan transformasi. Kita kasih tulisannya thread. Kita ginikan dia, transformasi si translasi. Translasi. Oke, translasi tadi apa? Pergeseran. Ya kan? Translasi pergeseran. Oke, warnanya mau request warna apa untuk tulisannya biar cantik? Iya, warna hijau, kuning dulu ya warna ini. Nah, nggak tahu saya warna apa itu hijau mentel lah gitu. Translasi pergeseran nggak muat. Oke, kecilin hurufnya kalau kayak gitu. Kalau nggak muat, kecilin jadi 12 ada 11 deh. Nah, translasi tadi apa? Pergeseran. Kita geser. Nah, konsepnya kayak gini nih. Kalau misalnya belajar di saya kasih bendanya nanti titik. Misalnya ini ada koordinat kartesius. Koordinat kartesius atau enggak usah pakai koordinat kartesius lah, nanti kalian bingung. Kita pakai apa aja, apa namanya, kehidupan sehari-hari. Misalnya ini ada cangkir kopi, ya kan. Nah, cangkir kopi ini sekarang di meja sini, di meja saya. Nah, mejanya cantik ya. Nah, di meja saya ini. Nah, cangkir kopi ini kamu translasikan atau bahasanya kamu geser, ya kan, atau kamu pindahkan ke meja kamu yang ada di sini. Nah, meja kamu di sini kan, kopi ini pindah ke sini ke meja kamu ini. Right? Nah, inilah kopi tadi. Kopi ini sama. Kenapa? Karena ini merupakan perpindahan dari sini, ya kan? Sama-sama kopi yang saya punya. Cuman bedanya adalah posisinya berpindah. Nah, perpindahan posisinya lah nanti yang dikasih kode namanya B aksen, bayangannya. Sebenarnya sama aja gitu. Sama-sama si B yang ini disebut B bendanya. Cuman karena pindahin B aksen, nunjukin ini merupakan hasil perpindahannya. Nah, perpindahannya ini, pergeseran dia ini, kita geser lah dia kemari. Itulah nanti disebut dengan translasi. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan. Nah, kalau dalam contoh matematika tadi gimana? Ya ini, ada koordinat kartesius. Set sumbu X, ini sumbu Y. Ya kan? Nah, kalau sumbu X, sumbu Y, misalnya bendanya di sini. Di A, titik A. Misalnya ini satu. Sorry ini satu. Titik A ini satu. Nah, mau kamu geserkan dia sebanyak 2.
searah X gitu kan, 2 searah X di sini. Oke. Kita tulis dulu 2 searah X. Nah, 2 searah X berarti 3 kan, jadinya 1, 2 langkah. Seret 1. Mana dia nggak bisa nulis. Tuh 2. Ini kan 2, ini 3. Berarti sekarang dia ada di 3. Nah, A ini kan tetap sebenarnya namanya A juga. Cuman supaya kita dapat bedainnya dia hasil pergeseran, kita kasih namanya A aksen. Oke. A aksen. Jadi biar lebih gampang. Itu gimana caranya. Nah, sekarang ini bisa diangkat nggak? Oh, ini bisa diangkat. Nah, tapi nanti dulu lah masih diangkat. Tadi rumusnya ini kan bayangan transformasi. Oke. Nah, jadi untuk translasi rumusnya sama. Tadi apa? Bayangan merupakan hasil transformasi. Ya kan, bayangan merupakan hasil transformasi dioperasikan dengan bendanya. Oke, berarti nanti di translasi bayangan merupakan hasil dari translasi. Nah, ditambah bendanya. Translasi ditambah bendanya. Operasinya tambah di sini. Bendanya nanti bisa titik, bisa garis. Ya kan, contoh. Langsung ngerti nih. Seret. Oke, contohnya apa nih? Contohnya misal nih diketahui, ya kan? Diketahui contoh sebuah titik enggak, jangan sebuah lah, titik. Nah, kalau titik nanti dia tetap koordinatnya x, y, sebuah titik, tapi dia nulisnya matriks kayak gini, misalnya titik 31, ya kan? Ditranslasi sejauh 42 kata dia, ya kan? Maka hasil translasinya berapa? Ya udah gampang aja. Dengan bayangan apa? Dia nanya bayangannya, hasil translasinya apa hasilnya? Berarti bayangan merupakan translasinya dulu. Translasinya berapa? 42 ditambah, kata dia, ini B aksen nih, seret, ditambah 31. Oh, siap kan? Apa hasilnya? Ya, hasilnya ini. Seret. Bayangan merupakan kan apa? 4 tambah 3, 7, 2 tambah 1, 3. Nah, pergeserannya ini sebesar ini. Sebesar 42 menjadi 73. Ya kayak contoh tadi, dia digeser. Kan digeser nih. Sekawan ini tadi kan digeser dia. Nah, mengalami perubahan yang awalnya titik dia di sini 11, setelah dilakukan translasi dia berubah jadi berapa tuh dia? 3, 1. Kok nggak bisa nih? Berubah jadi 3, 1, X 3 yang 1. Nah, itu begitu juga kayak gini translasi, gampang ya. Oke, contoh lagi, misal nomor 2. Diketahui bayangan benda misalnya 62 yang memiliki, lihat bayangannya ya, dikasih tahu bayangan benda yang bahasanya apa ya di buku, yang memiliki titik asal 21. Berapa translasinya kata dia? Berapa translasinya? Ya kan, saya kurang jago buat soal nih. Nggak apa, berapa translasinya? Oke, tulis lagi rumusnya. B, bayangan merupakan apa? Bayangan merupakan translasi, kita singkat aja ya, translasi ditambah benda. Nah, bayangan ini kasih tahu berapa bayangannya? 62. Translasinya nggak tahu. Berapa translasinya? Translasinya nggak tahu, kita anggap X. Tambah bendanya berapa? 21. Nah, berapa jadinya? Ya udah pindahkan si 21 nya biar dapat X ya. Jangan pindahkan 21 kemana?
harus di kirinya ya, karena ini matriks nggak boleh kebalik-balik. 6 2, ini kan positif pindah kemarin jadi negatif, 21, ini x nya ya kan, Oke, sama dengan x, berarti nanti x sama dengan 4 1, 6 kurang 2 4, 2 kurang 1 1. Nah inilah translasi dia. Jadi si kawan ini ya kan, bendanya 6,2, benda awalnya 2,1, tapi setelah digeser dilakukan translasi 6,2. Berapa nilai translasinya? Ya ini 41. Oke, itu dia. Nah kita masuk contoh lain. Oke, contoh soalnya selanjutnya tentang garis. Nah ini dia, bayangan garis 2x tambah 3y kurang 5 sama dengan 0 yang ditranslasikan oleh 23 adalah, nah ngerjainnya sama kayak tadi juga ya kan. Bendanya kita hitung satu-satu bayangannya yang dicari ya kan, bayangan garis 2x, bayangan yang ditanya translasinya berapa, 23. Bendanya apa? Nah bendanya karena dia garis, kita misalkan dulu dia x sama y. Jadi gini, bayangan merupakan hasil dari translasi ditambah benda ya kan. Bayangannya karena itu apa, kita misalkan nanti tetap bayangan dulu deh biar nanti gak. Nah bayangan translasinya berapa, 2 3. Nah bendanya apa, karena di sini xy kita tulis xy, kita belum tahu karena dia garis, bendanya garis. Kalau titik tadi tinggal masukin aja kan. Nah karena di sini xy dan ini b aksen, kita tulis lain di biar enak, sama-sama x aksen y aksen gitu kan, sama dengan ini 2 3 tambah x y. Nah dalam matriks itu kan ada namanya kesamaan matriks. Nah kesamaan matriks berarti gak bisa diangkat ya, soalnya kita hilangin dulu deh, diangkat thread. Artinya apa kesamaan matriks? Ini bisa kita samakan di mana, di sini hijau-hijau. Nah, artinya ini ya, berarti yang baris pertama semua itu sama, berarti x aksen sama dengan 2 tambah x. Nah ini kan x aksen sama dengan, kita rubah dia jadi x sama dengan, berarti kalau x sama dengan ini yang pindahkan 2 nya, karena ini x udah positif, berarti x aksen kurang 2 sama dengan x. Berarti x sama dengan x aksen kurang 2 ya, ingat ya. Berarti x sama dengan pindahin posisi aja nih, x aksen kurang 2 itu untuk x aksen, x nya. Habis itu kita tulis y aksen, satu lagi kan masih ada y aksen sama dengan 3 tambah y. Kita buat y nya positif karena dari soal tadi ada y bukan y aksen, berarti ini jadinya apa, y aksen kurang 3 sama dengan y, atau y adalah apa, y adalah y aksen kurang 3. Nah di soal tadi ini soalnya mana dia. Nah ini soalnya dibilangkan bahwasannya bayangan garis 2x tambah 3y kurang 5 sama dengan 0 translasikan dengan, inilah dia, kita tulis bayangannya lagi ya kan, kita tulis bayangannya kita tulis lagi. Nah tulis berarti bayangannya apa tuh, 2x tambah 3y kurang 5 sama dengan 0. Nah kata dia di sini x adalah x aksen kurang 2, berarti kita rubah 2 dikali x tadi apa tuh, x aksen kurang 2 kan, berarti ini x aksen, x adalah x aksen kurang 2, x aksen kurang 2. Habis itu kurung ditambah 3 ya kan, 3 y nya apa tuh, y nya adalah ini y aksen kurang 3, kita buat dulu kurungnya, thread kurang 5, nanti kurang 5 dengan 0 ya kan.
0. Nah, Y-nya apa? Y-nya adalah Y aksen kurang 3. Kalikan aja ke dalam. 2 dikali X aksen, kalikan ke sini. 2 dikali X aksen, satu lagi kali kemari. Nah, ini juga 3 kali Y aksen, 3 kali min 3. Ya kan? Nah, apa hasilnya coba? 2 kali X aksen. Berarti 2 kali X aksen itu berubah jadi 2X aksen. 2 kali min 2 berarti min 4. Tambah 3 kali Y aksen, 3Y aksen. 3 kali min 3 min 9 kurang 5. Nah, rapatin X aksen sama Y aksennya. Oke, berarti jawabannya ini 2X aksen kurang 3Y aksen. Nah, kurang 4 kurang 9 ini sama dengan 0. Kurang 5 sama dengan 0. Oke. Nah, lanjutannya berarti ini jadinya 2X aksen kurang 3Y aksen min 4 kurang 9 kurang 5 min 18 sama dengan 0. Inilah bayangannya. Ya kan, bayangan si ini tadi, bayangan garis 2X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0 yang ditranslasikan oleh 23 adalah ini dia, 2X aksen kurang 3Y aksen kurang 18. Nah, ini boleh dirubah juga, dijadikan jawabannya ini jadi ini. Nah, 2X kurang 3Y kurang 18 sama dengan 0. Kok bisa? Iya, karena aksennya tadi cuma menunjukkan perpindahannya doang. Jadi supaya kita nggak bingung nanti ini X malah jadi X lagi, kita kasih nama X aksen. Nah, nanti biasanya di option tuh nggak ada aksen-aksennya, langsung ini 2X kurang 3Y kurang 18. Jadi garis 2X kurang 3Y 2X tambah 3Y salah ya, ini kok jadi min, ini harusnya ini tambah nih, salah ya, kan nggak ada cerita 3Y aksen itu min, ini tambah. Nah, jadi bayangan garis 2X tambah 3Y kurang 5 yang ditranslasikan oleh 23 itu berubahnya jadi ini, 2X tambah 3Y kurang 18 sama dengan 0. Oke, itu tadi 2 contoh translasi yang menggunakan bendanya titik atau garis. Kalau masih belum paham, silahkan diulang-ulang lagi biar bisa paham. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu, silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.